semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ilmu Negara. Perkenalkan, saya Amelia Pakaya dengan NIM 221424003 semester 3 dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi penting mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Untuk memenuhi UTS dan UAS mata kuliah Ilmu Negara yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Roni Lukum SPD MSc. Pancasila bukan hanya sebuah teks dalam pembukaan Undang-Undang 1945, tetapi merupakan identitas, karakter, dan arah perjalanan bangsa. Untuk memahaminya, kita perlu melihat bagaimana Pancasila terbentuk, kedudukannya, dan bagaimana Pancasila bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum masuk ke makna Pancasila, penting untuk kita memahami sedikit latar belakang historisnya. Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 oleh Insinyur Soekarno. Namun, rumusan tersebut mengalami beberapa perubahan hingga akhirnya disepakati dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dan kemudian mengalami penyempurnaan sampai ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses panjang ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan rumusan yang muncul tiba-tiba, tetapi merupakan hasil musyawarah, perdebatan, dan pemikiran mendalam para pendiri bangsa. Dengan memahami sejarah ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia sendiri. Konsep pertama yang sangat penting adalah Pancasila sebagai dasar negara. Istilah dasar negara dapat diartikan sebagai fondasi filosofis, moral, dan hukum yang menjadi landasan berdirinya negara. Pertama, kedudukan Pancasila secara hukum. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sehingga kedudukannya tetap dan tidak dapat diubah menjadi sumber dari segala sumber hukum, mengikat seluruh warga negara dan penyelenggaraan negara. Inilah yang membuat Pancasila memiliki sifat yang kuat dan fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa fungsi kunci diantaranya Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum. Semua hukum di Indonesia, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, sampai peraturan daerah, wajib bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Terus ada Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Segala kebijakan pemerintahan harus mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar hubungan negara. Dengan warga negara, sila-sila Pancasila menekankan bahwa negara wajib menghormati hak-hak manusia serta mengatur kehidupan yang adil dan beradab. Terus ada Pancasila sebagai dasar dalam sistem ketatanegaraan. Ini menjadi pedoman bagaimana lembaga negara menjalankan tugasnya. Yang ketiga, makna filosofis Pancasila. Kelima sila Pancasila mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan bangsa, hubungan manusia dengan negara, dan hubungan manusia dengan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Pancasila memberikan pandangan hidup yang lengkap dan menyeluruh. Yang keempat ada Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila lahir dari nilai-nilai asli Nusantara seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan penghormatan kepada Tuhan. Hal ini membedakan Indonesia dari negara lain.
Selain sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran tidak kalah penting, yaitu sebagai ideologi negara. Yang pertama ada pengertian ideologi negara. Ideologi adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang menjadi pedoman suatu bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, Pancasila memberi arah dan makna bagi seluruh aktivitas kehidupan berbangsa. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena bersifat fleksibel, dapat menyesuaikan zaman, tidak memaksakan doktrin yang kaku, memberikan ruang kepada masyarakat untuk menafsirkan nilai-nilainya sesuai kebutuhan. Namun, meskipun terbuka, Pancasila tetap memiliki nilai dasar yang tidak boleh diubah, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Ketiga, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Negara, beberapa fungsinya meliputi orientasi dan arah pembangunan nasional harus mengarah pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan demokrasi. Pemersatu bangsa. Di tengah keberagaman suku, bahasa, dan agama, Pancasila menjadi pemersatu yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Penyaring ideologi asing atau filter. Pancasila membantu masyarakat menyaring pengaruh luar seperti liberalisme ekstrim, kapitalisme tak terkendali, radikalisme, maupun paham-paham intoleran. Pedoman moral dan etika bernegara Pancasila mengarahkan perilaku warga negara agar sesuai dengan nilai moral bangsa. Yang keempat ada Pancasila dalam kehidupan modern. Penerapan Pancasila terlihat dalam berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan digital politik. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, partisipasi rakyat, dan keadilan hukum. Ekonomi menciptakan pemerataan, menolak monopoli, dan mendukung ekonomi kerakyatan. Sosial, gotong royong, toleransi antar agama, anti diskriminasi. Teknologi dan digital, penggunaan media sosial secara etis, menghindari hoax, menjaga persatuan. Pancasila tetap relevan bahkan di era digital dan globalisasi karena nilai-nilainya universal. Walaupun memiliki dua kedudukan berbeda, sebenarnya keduanya saling berkaitan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan hukum. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman hidup dan arah pembangunan. Jika dianalogikan, dasar negara sama dengan pondasi rumah. Ideologi negara sama dengan arah dan tujuan rumah tersebut dibangun tanpa pondasi. Negara rapuh. Tanpa arah ideologis, pembangunan menjadi tidak jelas. Karena itulah Pancasila dianggap sebagai roh kehidupan negara Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai makna Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Dengan memahami Pancasila secara mendalam, kita tidak hanya memahami konsep keilmuan tetapi juga mengenal jati diri dan arah masa depan bangsa kita. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu memahami tentang ilmu negara. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.